Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman kelas PAID. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah. Kembali lagi di mata kuliah Pendidikan Multikultural. Kali ini giliran kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan tentang lembaga-lembaga pendidikan non-formal dan informal dalam penerapan pendidikan multikultural. Kelompok 13 anggotanya saya sendiri Muhammad Nur Fauzi dan Atik Saukiatun Naziatuddin. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama tentang pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural tersusun dari kata pendidikan dan kata multikultural. Menurut Ibrahim, pendidikan memiliki makna sebuah proses pengembangan tingkah laku atau sikap individu maupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia dengan mengajarkan, melatih, dengan langkah-langkah yang mendidik melalui transfer pengetahuan atau dengan cara lainnya. Sedangkan multikultural bermakna banyak, beragam, dan beraneka budaya. Selanjutnya, pengertian lembaga pendidikan. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian lembaga pendidikan formal. Apa sih lembaga pendidikan formal itu gitu ya? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal, di mana kini pendidikan formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ciri lembaga pendidikan non formal. Nah, yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Terus ciri selanjutnya yaitu tidak adanya pembatasan usia. Kemudian materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Selanjutnya, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Kemudian, ciri selanjutnya memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Ciri selanjutnya, pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Kemudian penyelenggara pendidikan non-formal. Lembaga penyelenggara pendidikan non-formal antara lain kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta lembaga keterampilan dan pelatihan. Selanjutnya, lembaga pendidikan informal. Setelah tadi kita telah membahas tentang lembaga pendidikan non-formal, sekarang kita akan mencoba mengetahui atau mencoba mengetahui apa sih itu pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan berikutnya.
Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Namun, pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga, memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan benar. Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut. Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Sebagaimana layaknya sebuah keluarga ya, tentu memberikan edukasi atau pendidikan pada anggota keluarganya itu secara terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Gitu. Kemudian ciri selanjutnya yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Nah, dalam pendidikan informal ini, orang tua adalah gurunya. Selanjutnya, tidak adanya manajemen yang baku. Tidak adanya manajemen yang baku ini maksudnya adalah setiap keluarga ini pasti mempunyai caranya sendiri dalam mendidik anggota keluarganya. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atik mengenai peran lembaga pendidikan non formal dan informal dalam penerapan pendidikan multikultural. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya dipersilahkan kepada Atik Saukiatun Naziatuddin untuk meneruskan presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Saukiatun Nazihatuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan multikultural dalam pendidikan non-formal dan informal. Pada pendidikan non-formal, wawasan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan oleh lembaga, pelatih, kegiatan belajar masyarakat, dan kelompok belajar dan majelis taklim melalui pelatihan-pelatihan, pengkajian-pengkajian, pengajian-pengajian yang berwawasan multikultural, tidak fanatik pada satu paham atau pengetahuan, tidak memupuk nilai-nilai primordialisme dan monto etik. Sebaliknya, pendidikan dilaksanakan dengan menekankan kebersamaan, toleransi, bahkan sejak dini. Pendidikan non-formal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, merupakan sebuah proses dan program yang secara esensial berkembang. Pendidikan non-formal berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan konkret terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang paling pokok. Oleh karena itu, pendidikan non-formal juga berhubungan dengan kemajuan budaya pelestarian budaya. Pendidikan non-formal mencakup pendidikan masyarakat di dalamnya. Masyarakat tersebut terhadap berbagai macam budaya dan kultur yang sudah melekat dan membudidaya dalam masyarakat tersebut. Selain dengan itu, pendidikan multikultural sangat dibutuhkan dalam memahami konsep pendidikan non-formal. Di sini kita juga akan membahas tentang peran pendidikan multikultural dalam pendidikan informal. Kita tahu pendidikan informal itu sebagainya itu adalah keluarga. Tak kalah penting dalam pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkungan keluarga. Jadi, pendidikan multikultural ini dapat diperankan atau diimplementasikan dalam pendidikan keluarga juga, di mana keluarga sebagai persona sosialisasi dalam masyarakat merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai serta sosialisasi anggota keluarga. Peran dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsif multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap
perbedaan yang ada di sekitar lingkungan, seperti halnya agama, ras, budaya, suku, dan lainnya. Terhadap anak atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.